Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat perangkat untuk hama. Jadi kalau tanaman pasti nggak mungkin nggak punya hama, pasti selalu punya hama, ya. Jadi di sini sudah ada 3 botol saya siapkan, ya. Jadi 2 botol ini sudah saya kasih perekat, 1 botol ini masih belum, ya. Ini sudah kasih perekat, makanya nampak agak kilat. Oke. Nah, dalam membeli perekat itu banyak macam, ya. Kalau mau yang yang agak bagus biasanya untuk buah biasanya kita pakai petrogenol. Oke. Ini biasanya untuk menangkap lalat. Jadi di sini ada nampak lalat, ada nampak seekor lalat pula, ya. Waktu itu pas pula dibuka masuk pula dia. Jadilah seperti lalatnya dimumikan ini. Oke. Jadi ini sangat bagus untuk memperangkap lalat buah. Jadi ya biasanya kalau kita untuk nanam buah-buahan, jadi lebih bagus pakai petrogenol ini, ya. Nanti lain kali kalau ada waktu saya akan buatkan, ya. Cuman harganya lumayan, beli sebotol aja udah seharga 8 ribuan. Oke. Apalagi kalau kita untuk jangka panjang rasanya kurang bagus. Nah, kedua ada juga yang seperti ini, ya, namanya lem kuning, ya. Ini juga bisa untuk lalat buah, ya. Ini tinggal beli aja nanti di toko pupuk, penjualan pupuk atau toko pertanian, bilang aja lem kuning, mereka udah tahu. Cuman ini harganya 30-an sebotol ini, lumayan juga kalau kita untuk jangka panjang sangat susah, ya. Jadi memang sih bisa menangkap rata-rata. Jadi dia pakai kuas, ya, lalu dioles-oleskan. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, jadi yang di sini yang lebih agak hemat, saya cari pakai botol yang sudah bekas, ya, bekas pakai. Ini botol Coca-Cola, tinggal dikupas plastiknya, lalu di dalamnya dikasih cat warna kuning, karena hama tanaman itu suka warna kuning dan juga suka warna biru. Jadi biasanya untuk menangkap biasanya kita pakai warna kuning. Warna biru juga boleh tapi lebih jarang, ya. Nah, jadi di sini sudah kasih warna kuning, di dalamnya ini saya kasih sedikit air sebagai pemberat biar nggak jatuh. Oke. Kemudian saya kasih styrofoam biar supaya nanti kalau setelah saya kasih perekat, kalau kena matahari lemnya itu nggak langsung kena ke raki apung saya. Jadi sebagai penahannya itu paling tidak ada styrofoamnya. Nah, jadi di sini ini sudah saya kasih perekat. Perekatnya apa? Kalau dibilang perekatnya murah meriah saja, ya. Cuman waktu mengolesnya hati-hati. Jadi perekatnya ini saya pakai lem tikus, ya. Jadi ini tinggal kita oleskan aja secara keliling-keliling, ya. Setelah itu saya pakai kuas yang tadi, yang cat kuning ini, yang lem kuning ini, lalu saya oleskan supaya merata. Oke. Nah, jadi cuman kelemahan dari perekat tikus ini, kena matahari lumayan panas dia bisa meleleh. Jadi lebih bagus, makanya disarankan pakai alasnya, ya. Termasuk di sini juga sama. Nah, ini nanti kita akan letakkan di dalam raki apung. Jadi kalau seandainya ada hama masuk, dia akan menampak ini sebagai daya tariknya, dia akan menginap. Ya, dia akan menghinggap. Jadi sehingga ada lem, maka dia akan terperangkap di sana. Oke. Biasanya ini dalam sebulan, ya, sebulan 2 bulan sudah bisa diganti yang baru, atau dengan catatan kalau sudah ada banyak hama yang melekat, ya kita udah bisa ganti baru. Oke. Karena dia kalau terlalu dipakai agak lama pun daya perekatnya akan hilang, jadi kurang bagus. Nah, jadi di sini saya sih biasanya seperti ini, ya. Saya kasih perekatnya, ya. Supaya gampang saya geser kemari. Oke. Jadi supaya gampang ini saya kasih perekatnya seperti ini aja, ya. Tinggal saya ini lebih enak pakai yang kayak gini, tinggal nggak usah pakai apain, tinggal dipencet aja keluar, ya. Sudah keluar, tinggal oleskan aja sedikit, lalu tinggal hanya diputar-putar saja. Oke. Putar, lalu kelilingi sampai ke bawah botol, ya. Ini dikeliling terus saja. Oke, sampai dikeliling. Jadi ini sangat enak sekali, lebih gampang daripada kita memakai ini, dan ini lebih ibaratnya lebih murah meriah. Jadi kalau
Nggak ingat lagi sebotol ini satu perekat ini berapa, saya kurang udah nggak ingat lagi ya. Kira-kira sebotol ya, nggak tahu lah, udah mungkin ya paling belasan ribu lah. Jadi ini udah bisa pakai beberapa botol ya, lumayan. Jadi kalau kita bilang pemakaiannya lebih lama. Oke. Nah, jadi ini bisa dinampak ini semuanya sudah ada mulai perekatnya ya. Jadi tinggal kita oleskan aja keliling-keliling ini sampai satu botol ini terkena semua lemnya. Lalu nanti kita tinggal pakai sedikit kuas ya, boleh pakai kuas yang lain. Oke, lalu tinggal dioles ke rata. Jadi ini waktu kita memasang perekat ini ya, atau dikelilingi lem perekat tikus ini, usahakan juga jangan terlalu tebal ya, karena terlalu tebal terakhir dia cepat meleleh. Jadi kalau kena sayuran kan lumayan nggak bisa dimakan, sayang, nggak bisa dijual lagi. Nah, jadi di sini saya hanya pakai sekitar sampai di bawah sini ya. Oke, sudah mau sampai. Oke, jadi ini tinggal hanya diputar ya, terus saja, jadi seperti kayak benang gitu. Oke, ini sedikit ke bawah sudah mau sampai ya. Jadi tinggal saya hanya oles-oleskan aja kayak gini ya. Jadi udah, sisanya saya putuskan. Oke, nah kalau sudah kalau kena tangan ya inilah jadi lengket jadinya ya. Oke. Jadi kalau kena tangan ya bisa segera dicuci lah pakai yang bersejenis bisa menghilangkan lem gitu ya. Nah, setelah itu berikutnya saya pakai yang tadi ya, boleh pakai apa namanya, pakai ada sedikit kuas yang tidak mau dipakai sudah bisa lah ini. Jadi ini tinggal saya hanya seperti ini saja ya, tinggal saya tarikkan. Oke, jadi ibaratnya saya oleskan, saya buat ini jadi merata. Oke, jadi merata ini juga, terus seperti itu ya. Wow. Ini sudah agak ke bawah ini, terusnya saya tariknya seperti ini. Oke, saya coba seperti ini aja ya, tarik ini seperti ini aja ya. Saya buat merata sampai semuanya sekeliling botol ini teroles dengan baik. Oke, nah jadi nanti ini sudah selesai semuanya. Ini saya akan letakkan di dalam raki apung ya, tinggal saya letakkan aja. Jadi kalau biasanya raki apung yang besar, saya biasanya kasih 2 botol, satu di ujung yang satu lagi di ujung yang lain. Kalaupun misalnya untuk yang raki apung yang kecil ya, saya biasanya pakai 1 botol aja udah bisa. Oke, jadi ya kalau tanaman sudah agak besar ya biasanya saya kadang-kadang pindahin. Jadi ini waktu kita memasang lem ini pun kita harus perhatikan dengan baik, jangan sampai sayur kita udah bertumbuh besar ya, kita kurang memperhatikan ini ya, terakhir kena juga ke sayur kita, jadinya nggak bisa dimakan. Oke, nah ini saya terus seperti ini aja, saya oles-oleskan aja, jadi dioles saja sampai merata ya. Jadi karena buatnya oke, ya, buatnya agak apa ya, oleskan dulu ya sampai semuanya rata. Jadi ini saya hanya tinggal tarikkan ke atas, tarikkan ke bawah, dioles-oles. Jadi ini lumayan, ini namanya aja perekat tikus, berarti daya perekatnya ini sangat kuat. Oke, jadi usahakan membuatnya ini ya jangan berada di area piaraan kita ataupun dekat-dekat
anak kecil ya, jadi ini sangat dibilang berbahaya lah. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Jadi setelah itu saya biasanya ya saya siapkan, sudah ada apanya, ada styrofoamnya, saya sengaja saya tinggal lekatkannya di sini. Jadi kalaupun dia meleleh, dia akan meleleh di sekitar styrofoam ini, jadi dia nggak langsung kena ke sayuran kita. Oke, jadi ini kalau lengket dia segini. Nah, ini saya akan bawa ke depannya. Nah, yang ini sudah saya letakkan di sini di bagian kaki apung kecilnya saya ya, semuanya selada keriting ya. Jadi di sini saya letakkan lemnya. Jadi kalau misalnya ada nanti serangga masuk ya, walaupun di sini saya sudah pasang insect net ya, sudah pasang ini insect net. Jadi walaupun untuk supaya apa, tapi karena ini saya bukan buat dalam bentuk greenhouse, jadi ini pasti serangga pasti bisa masuk. Nah, jadi kalau misalnya masuk ada perekat ini, jadi dia akan merekatnya kemari ya. Jadi di sini yang semulanya di sini ada yang kurang bagus, ini sudah saya pindahin. Oke, jadi walaupun pakai raki apung, walaupun tanpa netpot, ini bisa kita bebas pindah-pindahkan ya. Nanti suatu hari akan saya ajarin gimana caranya. Nanti ada contoh, ada nampak ini teman kita. Oke ya, jadi ya ada yang kayak gini ya, mau gimana, namanya petani pasti kita akan membuat supaya tidak ada serangga di dalam tanaman kita. Oke, nah ini saya tutupin lagi ya, nampak ini sebagian kecil sudah ada. Oke ya, namanya kita berada di daerah yang dekat-dekat rawa ya, banyak serangganya kalau malam hari. Jadi ini saya hanya biasanya saya tutup seperti ini aja ya, saya tutup seperti ini aja. Ini laki apung saya pakai, ada pompanya untuk penghisap udaranya. Oke, nanti kapan-kapan saya akan memperlihatkan gimana sistemnya di dalam. Nah, sedangkan yang yang besar ini saya letakkan dua ya, satu di ujung sini, pas sini ada yang kosong satu ya, jadi tanamannya semuanya di situ. Oke, nah kemudian satu lagi saya letakkan di ujungnya satu lagi, yaitu ada di sana. Oke, nah ini yang tadi yang sudah kita kasih siraman sedikit air, jadi udah mulai nampak cuma agak kering ya. Jadi ini saya biasanya biarkan satu hari saya hanya isi dua kali airnya, biasanya jam 9 pagi sama sore sekitar jam 2 jam 3 ya. Jadi di sini biarkan aja. Oke, nah jadi ini juga sebagai apa namanya ya, sebagai penilai juga apakah di dalam tanah, di dalam sistem kita itu banyak serangga atau tidak. Jadi kalau misalnya dikit ya berarti di dalamnya jarang ada serangga, tapi kalau di dalamnya banyak, mungkin dalam beberapa ke depan banyak, berarti artinya di dalam sistem kita ini banyak serangga datang ya. Nah itu, jadi itu sebagai ibaratnya pengukurnya salah satunya ya. Oke, saya rasa hanya sampai di sini aja. Kapan-kapan akan saya lagi mengajari gimana yang lebih banyak lagi bisa saya ajarinnya. Jadi ini semuanya pun saya belajar semuanya dari pelatihan. Oke, nggak ada ya. Oke, saya sampai sini, sampai jumpa. Oke, bye bye.